Bab 657. Kamu sudah menerimanya. Melihat benda-benda yang menumpuk di hadapannya, bibir Kolden Ye berkedut sejenak. Sebelumnya mereka semua berbicara dengan sangat antusias, tetapi tidak disangka semuanya mainan anak-anak seperti ini. Matanya sedikit berkedut. Anak-anak menyukai benda-benda seperti ini. Kolden Ye tidak pernah menjadi seorang ayah. Dia sama sekali tidak tahu apa yang disukai oleh anak kecil. Dia memborong semua yang tadi dibilang oleh mereka semua, berharap meskipun anak itu tidak menyukai satu hadiah bisa memilih hadiah yang lain. Namanya anak kecil, pasti kekanak-kanakan. Jangan membahas masalah suka atau tidak suka. Melihat tumpukan mainan ini, tentu anak itu akan senang sampai mulut menganga. Memikirkan apa yang akan dipikirkan oleh anak itu mengetahui dia melakukan semua ini deminya, bibir Kolden Ye langsung menukik. Arthur Xiao yang berada di samping tidak mendengar jawaban Kolden Ye, melihat pria itu tersenyum, dengan senyuman penuh kasih seperti senyuman seorang ayah, wajar jika muncul di wajah seseorang yang menjadi ayah. Tetapi jika senyuman ini adalah senyuman Kolden Ye, melihatnya rasanya sangat aneh. Tetapi Arthur Xiao tidak berani mengatakannya, hanya menunduk dan memperhatikan tumpukan hadiah tersebut. Meskipun tidak tahu apa yang sudah terjadi, tetapi apa yang sekarang dilakukan oleh Tuan Muda Ye pasti ada hubungannya dengan Nyonya Muda. Jam pulang sekolah, Audrey Han menjemput Glenn, melihat sosok yang tidak asli masuk ke wilayah sekolah, bersandar di dinding, dengan kemeja putih, orang itu terlihat sangat kurus. Hanya saja wajahnya yang sangat tampan banyak sekali menarik perhatian kaum hawa yang ada di sana. Ketika melihatnya, Audrey Han tiba-tiba teringat beberapa hari yang lalu dia dijatuhkan oleh Kolden Ye, bibir berdarah. Tidak tahu apakah dia terluka berat atau tidak. Beberapa hari ini dia juga tidak datang menemuinya. Audrey Han sama sekali tidak mengetahui keadaannya. Sekarang masih belum jam pulang sekolah. Semua orang sudah menunggu di sana. Tidak lama setelah turun dari mobil, seperti memiliki insting, Davin Ye kemudian melihat ke arahnya. Matanya berhenti sejenak di tubuh Audrey Han, setelah itu ditarik kembali. Setelah beberapa saat dia kemudian berjalan menuju ke arah Audrey Han. Audrey Han berdiri di tempatnya dan tidak bergerak. Ketika Davin Ye berada di depannya, wanita itu mengangkat wajahnya dan melihatnya. Lebih baik tidak melihatnya. Ketika melihatnya, Audrey Han benar-benar terkejut. Karena di wajah Davin Ye ada bekas lebam, kelihatannya cukup parah. Tetapi meskipun demikian, pria ini tetap terlihat sangat tampan. Waktu itu, Kolden Ye ternyata tidak menahan diri. Melihat Audrey Han yang kaget seperti itu, Davin Ye tersenyum pahit. Masih ada waktu 10 menit sebelum jam pulang sekolah. Jangan bicara di sini, bagaimana kalau ikut aku ke samping? Audrey Han. Audrey Han melihat sekelilingnya, dia melihat sebuah tempat yang sepi, menunjuk ke sana, kalau begitu kita bicara di sana. Setelah itu Audrey Han yang jalan di depan, Davin Ye mengikutinya di belakang. Masalah waktu itu, benar-benar maaf. Setelah tiba di tempat tujuan, Audrey Han pertama-tama meminta maaf pada Davin Ye. Aku tidak tahu dia berada di sana, kamu sampai dihajar, benar-benar maaf. Kamu sedang meminta maaf padaku. Davin Ye memperhatikan Audrey Han, senyuman menyedihkan ditambah dengan wajahnya yang lebam membuatnya terlihat sangat sengsara. Audrey Han hampir tidak berani melihat matanya, segera dia mengalihkan tatapannya. Yang menghajarku adalah dia, kamu yang meminta maaf. Apakah itu berarti kamu sudah menerimanya? Audrey Han. Audrey Han menggigit bibirnya, dia teringat Davin Ye yang mengungkapkan cinta padanya, meskipun Audrey Han tidak tahu apakah Davin Ye serius atau hanya mempermainkannya. Bagaimanapun dia mempercayai apa yang dikatakan oleh Kolden Ye, jadi dia sedikit mencurigai Davin Ye. Dia merasa pria ini mendekatinya karena Kolden Ye. Tetapi tidak peduli seperti apapun, pria ini sudah menyatakan cinta padanya, kalau begitu lebih baik dia juga jujur padanya. Audrey Han lantas mengangguk. Harapan yang masih ada sudah diputuskan,
matanya langsung dipenuhi oleh kekecewaan. Berikutnya seperti orang gila Davin Ye memegang pundak Audrey Han. Mengapa? Mengapa setelah semuanya kamu masih bersama dengannya? Hal apa yang sebenarnya lebih baik darinya dibandingkan denganku? Apa kamu sudah melupakan semua yang dulu dilakukannya? Audrey Han kaget dengan perubahan sikap Davin Ye yang sangat mendadak. Dia merasa pundaknya sakit ketika pria itu meremasnya. Pria ini berbeda sekali dengan dirinya yang biasanya sangat lembut. Audrey Han tidak pernah melihat Davin Ye bersikap seperti ini. Wajahnya sampai pucat. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku melakukan apa? Davin Ye tersenyum pahit, menurutmu apa lagi yang bisa aku lakukan? Aku sudah menunggumu untuk waktu yang sangat lama, kamu sama sekali tidak bersedia melihatku. Dia sudah melakukan banyak hal yang melukaimu, sekarang kamu mengatakan kalau kamu ingin kembali padanya. Audrey Han menggigit bibirnya mengatakan, aku menyukainya. Suka. Davin Ye sedikit lengah. Di saat itu Audrey Han menggunakan kesempatan untuk melepaskan diri darinya, tetapi pria itu kembali tersadar. Dan dia kembali menahan pundaknya. Beritahu aku, apa sebenarnya yang kamu sukai dari dia? Aku kalah di mana darinya? Beritahu aku akan mengubahnya bagaimana? Audrey Han mengerutkan dahinya, berusaha mendorong Davin Ye, sambil menjelaskan, ini tidak ada hubungannya dengan siapa yang menang dan kalah. Aku yang menyukainya tidak ada hubungannya denganmu. Dulu ketika aku bersama dengannya, aku selalu menganggapmu sebagai kakak. Meskipun sudah lama berlalu, aku tetap menganggapmu sebagai kakak. Aku tidak mungkin bisa. Tetapi aku sama sekali bukan kakakmu. Davin Ye memotong perkataannya. Sedikit terguncang dia mengatakan, jika kamu menganggap aku sebagai kakak, dulu ketika aku membantumu, mengapa kamu menolakku? Apa kamu tidak bisa menganggap aku sebagai seorang pria? Dia sudah melukaimu, kamu malah kembali ke sisinya, bagaimana denganku? Apa kamu sama sekali tidak kasihan padaku, bagikan cintamu padaku? Audrey Han, yang namanya perasaan itu tidak didasari dengan rasa kasihan, tidak mungkin bisa dibagi. Davin Ye merasa sangat menderita, seperti sedang menanggung beban yang sangat besar. Audrey Han merasa ketakutan, dia berusaha melepaskan diri. Berikutnya, Davin Ye terjatuh di tanah. Baru saja hendak pergi dari tempat itu, Audrey Han mendengar suara yang sangat keras. Ketika berbalik dia melihat Davin Ye yang berada di tanah. Ekspresinya tidak terlalu baik, dan ada banyak keringat dingin yang berkucuran di keningnya. Audrey Han tertegun, segera dia berjongkok di sisinya, ada apa denganmu? Davin Ye berbaring di sana, wajahnya terlihat seperti menahan rasa sakit, keringat dingin terus berkucuran, dia tidak bisa mengatakan apapun, matanya terbuka, gerakannya yang lemah menahan tangan Audrey Han. Jangan bersama dengannya, dia tidak akan memperlakukanmu dengan baik. Tidak bisa. Ada apa denganmu? Jangan bicara lagi, aku akan membantumu menghubungi ambulan. Audrey Han mengeluarkan ponselnya, segera menghubungi nomor 120. Setelah memberitahukan alamatnya, Audrey Han menyadari wajah Davin Ye berubah pucat. Ada apa ini? Ada apa sebenarnya ini? Audrey Han merasa sangat kebingungan. Kamu bertahanlah, mobil ambulans sebentar lagi akan tiba. Bersambung.